Nah, di sini teman-teman. Ya. Oke, ini teman-teman. Kita mulai belusukan dari sini teman-teman. Kita melintasi di hutan, tapi ini bukan hutan belantara. Ini masih dalam kawasan hutan tanaman industri milik PT MHP ya teman-teman. Nah, ini teman-teman jembatan yang akan kita lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, pagi ini kita kembali hadir untuk melakukan perjalanan mudik teman-teman. Pulang dari Musirawas setelah 2 minggu bekerja ya teman-teman. Biasanya saya melakukan perjalanan itu kalau dari Musirawas pulang ke Prabu Muli itu kalau enggak hari Minggu, hari Sabtu paling cepat teman-teman. Tapi kalau sebetulnya jadwalnya sih hari Selasa ya, cuman karena saya ya banyak tabungan lah istilahnya. Jadi bisa pulang lebih cepat. Dan kali ini lebih cepat lagi teman-teman. Saya melakukan perjalanan ini hari Jumat tanggal 8 September 2023. Kita update kembali teman-teman untuk jalur antara Cecar sampai ke Semangus ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat sendiri ini kalau yang dari Cecar menuju ke jembatan Aur ya teman-teman. Ini kita tadi start dari setelah jembatan Sungai Keruh ya teman-teman. Jadi dari Cecar sampai ke jembatan Sungai Keruh tadi memang nggak saya ambil gambar, jadi kita langsung start dari setelahnya Sungai Keruh. Dan alhamdulillah untuk kondisi jalan teman-teman bisa lihat sendiri, dan 2 minggu yang lalu juga videonya sudah saya ambil, kondisinya sudah semakin baik ya teman-teman, sudah tersambung lah. Tinggal di beberapa titik yang memang dalam proses pengecoran penyambungan teman-teman. Kalau yang untuk di jalur ini ya, kalau yang dari Simpang Madu sampai ke Semangus itu memang tinggal ya sekitar 95% ya teman-teman untuk pengecorannya. Itu yang ke arah Simpang Sopa di Semangus ya teman-teman, yang belum dicor itu. Nanti kita sekalian langsung review di jalur tersebut teman-teman. Nah, tapi nanti saya rencananya akan ajak teman-teman untuk ngelewatin jalur lebih singkat lagi teman-teman, lebih potong kompas lagi. Kita nggak melalui Simpang Madu ya, tapi sebelum Simpang Madu itu nanti ada percambangan, kita lewat sana. Nanti tembusnya itu sudah arah ke Simpang Sopa ya teman-teman. Jadi nggak ngelewatin lagi Simpang Madu gitu. Seperti apa jalurnya nanti kita simak bareng-bareng videonya teman-teman. Dan ikutin terus videonya sampai selesai ya. Seperti biasanya teman-teman, untuk update yang dari arah Cecar ini nanti kita review jalurnya ini sampai di jembatan Sungai Aur ya. Nanti dari jembatan Sungai Aur kita langsung beralih ke jalur yang ke arah Simpang Madu itu. Barusan kita melewati penyempitan jalan teman-teman karena ada jembatan kecil ya, dan sepertinya itu enggak dibuatkan jembatan dari gorong-gorong ya, karena kayaknya mungkin terlalu lebar atau terlalu dalam ya teman-teman. Jadi kalau biasanya kalau yang kecil itu aja bisa dipakai gorong-gorong yang udah dicetak beton gitu ya teman-teman, tapi kayaknya ini tadi nggak bisa dibangun sekedar pakai gorong-gorong ya teman-teman. Jadi kayaknya itu harus dibangun jembatan permanen gitu.
Kalau di video yang sudah-sudah ini kita bagi jadi dua bagian videonya ya teman-teman. Ada part 1 dan part 2, tapi kemungkinan ini karena tadi kita juga startnya udah maju ke arah sini ya, sudah setelah jembatan Sungai Keruh, jadi kayaknya durasinya juga pendek untuk sekedar sampai di Semangus ya teman-teman. Jadi kita langsung aja ini nanti. Oke teman-teman, sampai di titik ini sebelah kiri masih dalam proses pengemalan dan siap untuk dilakukan pengecoran ya teman-teman. Kalau yang di sebelah kanan ini udah bisa kita lewatin ini. Ini udah nyambung teman-teman. Jadi di depan itu kan memang sudah lama ya, artinya cor-coran lama ini. Nah ini teman-teman, cor-coran lama yang sudah mengarah ke jembatan Sungai Aur ya. Jadi memang tinggal di beberapa titik yang di belakang tadi aja yang belum dilakukan pengecoran. Dan tinggal sebelah kiri ya teman-teman, kalau yang sebelah kanan udah bisa kita lewatin. Nah di depan ini Sungai Aurnya teman-teman. Jembatan ekstrim kedua. Dan seperti biasa saya akan lewat dari sisi tengah saja teman-teman, ambil amannya ini. Bapaknya depan itu tadi hampir selip bannya teman-teman, tapi alhamdulillah nggak terjadi apa-apa ya, masih bisa tetap seimbang ya. Yang penting fokus aja ya teman-teman ketika melewati jembatan itu, khususnya kita yang pakai kendaraan roda 2 seperti ini. Kalau yang pakai kendaraan roda 4 insya Allah aman ya teman-teman, tapi ya tetap aja sih, mau roda 2 roda 4 kalau melewati jembatan kayak gitu ya harus fokus dan tetap berhati-hati ya teman-teman. Karena di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu udah nggak ada lagi pagar pengamannya teman-teman, safety-nya udah nggak ada ya. Ini kita sudah mengarah ke Simpang Menara 33 teman-teman, jadi mungkin langsung saja kita lanjut ke arah tempat kita mau belusukan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang kita sudah mengarah ke arah Simpang Madu ya teman-teman. Tapi nanti kita nggak sampai Simpang Madu teman-teman, kita akan melewatin jalur pintas atau jalur cepat untuk menuju ke arah Semangus ya teman-teman. Memang jalan yang akan kita lewatin ini cukup menyingkat waktu tempuh ya teman-teman, tapi sebenarnya ini nggak terlalu saya rekomendasikan ketika sudah masuk musim hujan teman-teman. Ini pun saya berani ajak teman-teman melewati jalur yang akan kita lewatin ini karena sedang musim kemarau, jadi bisa dipastikan jalannya aman ya teman-teman. Paling ya gitu, jalannya berdebu, karena yang akan kita lewatin ini adalah jalan tanah ya teman-teman. Ya ada sih koralnya itu, cuman ya nggak segitu banyaknya teman-teman, dan jalannya agak kecil ya. Nah sepertinya di depan itu teman-teman percabangannya ya. Nah di sini teman-teman ya. Oke ini teman-teman, kita mulai belusukan dari sini teman-teman. Jadi kalau yang lurus tadi itu ke arah Simpang Madu ya teman-teman, itu meluncur ke arah Simpang Madu, dan jaraknya percabangan ini sampai ke Simpang Madu itu kurang lebih ada sekitar 3 kiloan ya teman-teman, 3 kilo lah kurang lebihnya gitu. Jadi jalur ini digunakan untuk jalur logging ya teman-teman. Cuman kalau biasanya sih untuk jalur utamanya yang sudah dicor itu tadi ya teman-teman. Ini nih jalur yang masuk ke dalam-dalamnya gitu. Tapi karena jalan ini tembusnya ke arah Semangus sana teman-teman, ke jalan utama
yang nanti kita bakal ketemu dengan jalan coran yang dari arah Simpang Madu menuju ke Semangus ya teman-teman. Jadi dulu itu sering digunakan masyarakat umum, khususnya masyarakat yang berada di daerah sini ya teman-teman, untuk melintasi atau menyingkat waktu melakukan perjalanan dari arah Semangus menuju ke Cecar gitu teman-teman. Dan beginilah kondisinya teman-teman, sepi sekali jalurnya ya. Memang kita melintasi di hutan, tapi ini bukan hutan belantara, ini masih dalam kawasan hutan tanaman industri milik PT MHP ya teman-teman. Dan hutan ini jenis tanamannya adalah pohon eukaliptus, sejenis pohon kayu putih ya teman-teman. Dan bisa dilihat sendiri teman-teman kondisi di jalur ini ya, keadaannya seperti ini. Jalannya juga masih jalan tanah. Nah ini di beberapa titik teman-teman, nah seperti di sini atau di beberapa titik lain yang ke arah jembatannya, nanti kita melewati jembatan ya lumayan panjang juga teman-teman, jembatan besi ya. Kalau musim hujan, karena kalau sedang pohonnya tinggi seperti ini kan agak kurang pencahayaan dari matahari ya teman-teman. Jadi kalau musim hujan itu, kalau sudah air menggenang itu susah untuk surut atau susah untuk kering ya teman-teman. Jadi jalannya itu selalu becek gitu. Makanya saya nggak rekomendasikan ketika jalan ini itu kita melewati jalan ini ketika dalam kondisi musim hujan ya teman-teman. Karena kita nggak tahu kondisi di dalam rute ini seperti apa gitu. Nah kalau mau nyoba ya posisi pas kemarau seperti ini teman-teman, jadi jalannya dijamin kering ya. Paling ya lewat jalan sini itu berdebu, terutama kalau ketemu dengan kendaraan lain ya teman-teman. Dan memang banyak percabangan di dalam jalur jalan di lokasi hutan tanaman industri ini ya teman-teman. Makanya dulu itu sebelum adanya jalan coran ini, yang baru sekali atau 2 kali lewat di jalur ini untuk menuju ke Cecar atau sebaliknya dari Cecar menuju ke Pendopo itu agak kebingungan teman-teman, karena banyak percabangannya dan jalannya itu hampir sama ya posisinya itu. Nah kalau sekarang insya Allah lebih mudah teman-teman nyiriinnya gitu kan, udah pokoknya ikutin aja jalur jalan yang keras atau jalan yang sudah dicor gitu teman-teman. Kita nggak akan ketemu lagi dengan jalan tanah ya, tinggal ngikutin jalan aspal atau jalan coran gitu aja. Apalagi kalau zaman dulu itu seperti yang mau ke arah Pendopo, kalau di Simpang Madu itu kan ada 3 persimpangan teman-teman. Yang kalau yang sekarang kita lewatnya itu yang ke arah Semangus ya teman-teman. Kalau dulu juga yang lurus itu biasa dipakai untuk ke arah Pendopo teman-teman. Tapi sekarang kan sudah dikasih plang, itu bukan jalan umum. Jadi itu jalan untuk khusus logging ya teman-teman. Nah di situ juga dua-duanya bisa dilalui. Nanti di depannya juga banyak percabangan juga. Makanya kalau dulu lebih membingungkan teman-teman jalannya. Nah di dalam jalur ini juga kita nggak selalu ketemu sama hutan tanaman industri ya teman-teman. Kita juga akan ketemu dengan kebun-kebun masyarakat setempat teman-teman, seperti kebun karet ini yang tadi barusan kita lewatin ya. Tapi nggak tahu itu apakah lahan MHP yang dipakai masyarakat untuk berkebun atau memang benar-benar punya masyarakat sendiri ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat dari bekas ban mobil ya teman-teman, cuman ada 1 bekas gitu, nggak kiri kanan gitu kan, artinya jalan ini jarang dilalui teman-teman. Ya kendaraan tertentu saja ya, salah satunya ya kendaraan operasional dari MHP ini yang melintas di sini ya teman-teman. Kalau warga lokal sih biasanya banyak yang pakai kendaraan roda 2 gitu untuk melintas di jalur ini teman-teman. Kalau dulu
Saya lewat sini ya karena terpaksa, nggak ada pilihan lain ya teman-teman. Karena kalau dulu kan selain jalur ini juga jalur utama yang sekarang dicor itu yang kita lewatin untuk menuju ke Cecar atau sebaliknya gitu teman-teman. Sedangkan hampir sama saja teman-teman, karena di sana juga jalannya jelek. Kalau musim hujan ya, kalau jalannya juga jelek, tanah liat gitu. Jadi ada juga beberapa titik yang rusak. Nah, kita mau pengen cepat lewat sini teman-teman. Tapi di sini juga kita kadang-kadang gambling karena kita nggak tahu kan keadaannya di depan seperti apa. Ya sering sih kita terjadi itu pas di tengah-tengah ternyata jalannya juga rusak. Jadi ya mau nggak mau dipaksakan lewat gitu teman-teman. Dan sebagian dari tanamannya sini sudah dilakukan panen atau penebangan ya teman-teman. Yang sebelah kanan ini teman-teman, sebelah kanan ini bibit baru teman-teman, bibit baru ditanam kembali ya. Dan sebagian lainnya belum. Nah, seperti di depan kita ini sudah termasuk tinggi-tinggi. Entah kapan ini bakal dibabatin atau dipanen. Karena pohon eukaliptus ini sendiri kalau saya search di Google itu masa tanamnya itu sekitar 5 sampai 6 tahun ya teman-teman, udah bisa dipanen gitu. Nah, kayak yang kita lewatin ini teman-teman, ini sudah tinggi-tinggi ya. Sepertinya udah nggak lama lagi nih sudah bakal ditebang. Dan kalau sudah besar-besar atau tinggi-tinggi kayak gini, kita berasa di tengah hutan pinus ya teman-teman, karena tingginya sih hampir sama seperti pohon pinus ini teman-teman. Dan kalau kita putuskan untuk melintas di jalur ini, ya kita berharap tidak terjadi apa-apa di tengah jalan ya teman-teman. Karena ya gitu, jalannya sepi sekali teman-teman. Jadi kalau kita motornya ada masalah gitu, susah untuk cari bantuan teman-teman. Untuk kondisi keamanan seperti apa? Kalau yang selama ini saya alami, ya semoga dijauhkan dari segala gangguan keamanan ya teman-teman, ya seperti begal atau penodongan segala macam. Tapi ya itu, alhamdulillah selama saya lewat sini, baik malam, pagi atau siang, alhamdulillah lancar dan aman teman-teman. Dulu di awal-awal saya sering lewat sini itu malahan ya kondisi masih gelap ya teman-teman. Jadi saya berangkat dari Prabu Muli itu jam 2 dini hari, sampai sini ya sebelum subuh itu sudah sampai sini teman-teman. Saya lewatnya lewat sini. Ya walaupun gambling, saya pilih jalur yang lebih cepat ya. Apalagi kalau musim hujan itu sudah khawatir, was-was di depan kira-kira ada becek enggak. Sementara lampu juga enggak begitu terang teman-teman. Jadi saya ada kendala dengan masalah kelistrikan di motor ini teman-teman. Jadi kalau kita pakai lampu itu dari Prabu Muli itu terang, nanti kalau semakin lama kita pakai lampunya itu, semakin jauh kita berjalan itu lama-lama lampunya semakin redup gitu teman-teman. Makanya saya sekarang mulai menghindari jalan malam teman-teman, kecuali kepepet ya atau terpaksa gitu. Nah, ini teman-teman jembatan yang akan kita lalui. Seperti jembatan-jembatan yang lain yang ada di jalur ini, itu jembatan besi teman-teman, tapi masih rapi ya. Itu habis diperbaiki juga jembatannya, sama jalannya ini teman-teman. Dulu jalannya ini kalau musim hujan udah seperti sungai ya, jadi airnya itu sampai menggenang sebatas jembatan gitu teman-teman kalau di musim hujan. Tapi nggak tahu kalau musim hujan di posisi sekarang ini ya, karena sudah ada proyek pembangunan jalan cor itu saya udah nggak pernah lagi lewat sini ya. Ini perdana teman-teman untuk
nunjukin sama teman-teman semua ya, bahwa ini loh kalau penasaran jalan yang bisa mempersingkat waktu selain dari Simpang Madu teman-teman. Jadi kita belusuan lewat jalur ini. Nah yang di belakang kita tadi persimpangan itu, yang ke kiri itu ke ya semacam perkantoran di lapangan untuk punyanya PT MHP ini ya teman-teman. Namanya itu unit 9. Sepertinya ada mes karyawannya juga di dalam sana. Dan wilayah ini itu termasuk Simpang Madu ya teman-teman. Sudah masuk dalam wilayah Semangus teman-teman. Kecamatannya Talang Ubi. Sudah masuk Kabupaten Pali ya. Nah di depan ini teman-teman, kita sudah kembali ke Jalan Coran. Kalau yang ke kanan itu ke arah Simpang Madu teman-teman. Kita ambil yang ke arah kiri ke arah Simpang Sopa Semangus. Dan simpang ini itu hampir di tengah-tengah ya teman-teman, hampir di tengah-tengah antara Simpang Sopa dengan Simpang Madu, tetapi ini cenderung lebih dekat dengan Simpang ke Sopa teman-teman, Simpang Sopa Semangus ya. Karena nggak jauh dari persimpang tadi. Nah di sini sempat yang kemarin jalannya rusak, hancur teman-teman, waktu pas musim mudik ya. Di sinilah tempatnya yang banyak mobil terjebak gitu. Tapi sekarang udah kiri kanan ini corannya udah bisa digunakan teman-teman. Ini nanti kita lihat sampai sejauh mana corannya ini teman-teman. Apakah sudah sampai mendekati Simpang Sopa. Tapi yang jelas kalau udah sampai sini, udah kiri kanan udah bisa digunakan corannya ya teman-teman. Tinggal penyambungan aja di tempat yang digunakan untuk kantung parkir waktu kondisi jalur ini sedang dikerjakan pengecorannya ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Ini dulu kan digunakan untuk kantung parkirnya ini. Ya alhamdulillah kita udah nggak jauh lagi dari Simpang Sopa teman-teman ya, kurang lebih 3 kiloan ya. Kenapa saya bilang nggak jauh lagi, karena saya pernah jalan dari sini teman-teman, dorong motor ini ya, mogok di jalan ngambek gitu, habis ngelewatin jalan jelek gitu, saya terabas, saya ya apa ya, alhamdulillah bisa ngelewatin gitu. Tapi pas udah posisi di sekitar daerah inilah, motornya mogok dan di engkol itu nggak mau hidup teman-teman. Kondisinya itu sedang hujan gerimis ya teman-teman, hujannya awet dari Sukakarya itu sampai ke Pendopo itu nggak berhenti teman-teman, walaupun ada yang deras ada yang gerimis gitu ya. Darulo sampai sini gerimis gitu. Dan saya dorong motor ini kita udah lewat dari simpang SP6 teman-teman, ini sudah mengarah ke Simpang Sopa ya. Dan corannya memang sudah sejauh ini teman-teman, sudah mengarah ke Simpang Sopa ya. Jadi memang saya dorong motor ini sampai ke itu teman-teman, pemukiman yang ada di Semangus tuh. Jadi kita ketemu aspal, nanti ketemu pemukiman. Di awal pemukiman itu teman-teman ada bengkel ya, karena masih pagi belum buka. Saya panggil yang punya bengkel, alhamdulillah bisa teman-teman, bisa hidup dan saya bisa lanjutkan perjalanan. Ya kutak-katik ada sekitar setengah jam lah, akhirnya saya bisa lanjut lagi perjalanan. Tapi yang lama yang dorong motornya ini, kondisi hujan kan, berat juga motornya ini. Tapi ya alhamdulillah masih diberi keselamatan.
Oke teman-teman, ini yang di sini yang dicor masih bagian sebelah kiri jalan kalau ke arah pendopo ya teman-teman. Seperti biasanya gantian sisi per sisi dulu ya teman-teman. Kalau yang sebelah kiri ini corannya udah kering, udah bisa dilewatin, baru nanti yang sebelah kanannya ini dicor gitu. Dan untuk yang di depannya ini kayaknya belum ya teman-teman, baru batas situ tadi untuk pengecorannya. Ini kita posisi kita udah nyampe di persimpangan ini teman-teman, persimpangan Simpang Y ini sebelah kanan ini teman-teman. Itu bisa tembus juga ke dekat Simpang Madu teman-teman. Dan kita pernah juga belusukan di sana, sudah ada videonya teman-teman, waktu puasa atau setelah puasa ya teman-teman, kayak gitulah kira-kira. Karena dulu jalur itu juga digunakan sebagai jalur alternatif ketika jalan yang kita lewatin ini tadi rusak teman-teman. Nah ini kita sudah sampai di Simpang Sopa. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jalan Aspar, pemukiman Desa Semangus. Insya Allah kalau sudah sampai sini kita udah nggak ketemu lagi dengan jalan tanah teman-teman. Jadi sudah aman ya, jalan keras seluruhnya sampai ke pendopo ini teman-teman. Nah sampai sini saya teman-teman dorong motor waktu itu ya, di sebelah kiri jalan ini bengkelnya. Nah ini teman-teman di sebelah kiri ini, nah nggak bisa dilihat ya. Ya lumayan jauh, ada kurang lebih 3 kilo ya dari yang saya tunjukkan tadi. Ini kita sekarang berada di Desa Semangus, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali teman-teman. Kabupaten Pali itu singkatan teman-teman dari kepanjangannya Penukal Abab Lematang Ilir. Sama seperti Prabu Muli, Kabupaten Pali juga merupakan pecahan dari Kabupaten Muara Enim ya teman-teman, yang dimekarkan menjadi wilayah kabupaten sendiri gitu. Nah ini teman-teman, biasanya saya akhiri videonya di sekitaran sini ya teman-teman, tapi ini karena hari Jumat nih, sepertinya ini hari Kalangan teman-teman. Kita sekalian lewat itu pasar Kalangannya teman-teman. Kita sepil kondisinya ya teman-teman. Pasar Kalangan itu adalah pasar yang dibukanya itu seminggu sekali teman-teman. Dan sepertinya sih di sini itu hari Jumat ya teman-teman untuk pasar Kalangannya. Biasanya rame teman-teman kalau pas pasar Kalangan. Nah ini teman-teman, di depan ini adalah pasar Kalangan Desa Semangus teman-teman. Wah rame nih teman-teman pasarnya, karena biasanya bertepatan dengan hari timbang karet ya teman-teman. Jadi mereka pas pencairan gitu ada uang gitu, jadi orang bisa berbelanja gitu teman-teman. Nah ini lumayan kalau musim mudik lewat sini pas pasar Kalangan ya, lumayan macet ya teman-teman, karena volume kendaraan yang melintas itu kalau musim mudik dari luar kota ya lumayan sih, apalagi kalau sudah tahu kondisi jalan sudah bagus, jalan lintas pendopo Musirawas ini ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja teman-teman videonya kita akhiri. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.